Ayo bangun, bangun, bangun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah baik. Saya semua ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa lancar, bermanfaat, dan barokah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ibu absen dulu ya. Cindy Fatika Sari, Susanti Surya Fauzi, Syifa Ramadhani, Ayu Nurika Mufidah, Nazwaita Adria Al Salsabila. Alhamdulillah masuk semua ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau menjelaskan sedikit tentang pelajaran materi sebelumnya pada minggu lalu. Pada ingat pelajaran minggu lalu materi apa? Kitab Allah dan Rasulnya. Ya, Ibu akan sedikit menjelaskan untuk mengingat-ingat apa yang dipelajari minggu lalu, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati apa yang diturunkan Allah kepada para rasul-rasulnya, yaitu sebuah kitab suci. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat, kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Yang kedua ada kitab Zabur, yaitu kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud. Yang ketiga ada kitab Injil, yaitu yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Yang terakhir ada apa anak-anak? Ya, Al-Quran yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril, yaitu yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk itu ada yang ditanyakan? Matan. Di sini Ibu akan menjelaskan tujuan materi apa saja yang kita pelajari hari ini. Yang pertama akan mengidentifikasi pengertian iman kepada Rasulullah. Yang kedua akan mengidentifikasi sifat-sifat para rasul sebagai utusan Allah. Yang ketiga mengidentifikasi tugas rasul diutus ke muka bumi ini. Ya. Yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian beriman kepada Rasul. Beriman adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul adalah utusan Allah. Allah mengutus Rasulnya untuk sebagai petunjuk para umatnya, sebagai pedoman hidup untuk menuju jalan yang lurus. Petunjuk tersebut bisa menjadi suatu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, kita sebagai umat manusia harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Rasulullah itu adalah utusan-utusan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 164. Ada yang mau membacakan? Cindy? Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul adzim. Ada yang mau membacakan artinya? Ya. Oh ya. Artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Ali Imran ayat 164.
Jadi dalam ayat tersebut Allah mengutus kita untuk mempercayai adanya Rasul dari kalangan manusia agar diteladani oleh para umat manusia. Jadi kita sebagai umat muslim, umat manusia diutus untuk mengimani para Rasul, tidak hanya Nabi Muhammad tapi Rasul-Rasul lainnya. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan mengenai tugas-tugas Rasul. Yang pertama adalah mengenai ajaran tauhid, yaitu tentang mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah agar mereka kembali dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar. Yang kedua, Rasul itu sebagai kabar gembira kepada umat bahwa apabila ada umat yang menjalankan hal yang baik-baik, hal yang lurus, hal yang sesuai ajaran, maka mereka akan dimasukkan ke pintu surga. Dan sebaliknya, Rasul juga mengabarkan kepada para umat apabila mereka melakukan hal yang keji, hal yang tidak baik, hal yang maksiat, kejahatan, maka mereka akan dimasukkan ke pintu neraka. Yang terakhir, sebagai tugas Rasul adalah memberikan sebuah petunjuk agar mereka menuju jalan yang benar, bisa berakhlak mulia, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ada sifat-sifat Rasul. Ada yang tahu sifat-sifat Rasul ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama ada sifat wajib. Ya, yang pertama ada sifat wajib. Yang kedua ada sifat mustahil. Yang ketiga ada apa? Ya, sifat jaiz. Yang pertama ada sifat wajib. Bisa ingat? Ada yang ingat? Cindy ingat? Belum tahu ya? Yang pertama ada sifat wajib. Sifat wajib itu ada sidik, amanah, tablik, fatonah. Ya, yang pertama ada sidik. Apa artinya sidik? Jujur. Ya, sifat Rasul itu sidik, yaitu jujur. Pastilah seorang Rasul itu mempunyai sifat jujur. Jujur dalam, ya, jujur. Yang dikatakan Rasul itu pasti sebuah kebenaran. Kebenaran untuk disampaikan kepada para umatnya. Yang kedua ada amanah. Amanah adalah, ada yang tahu? Ya, dapat dipercaya, dapat dipercayai. Ya, pastilah seorang Rasul itu dapat dipercayai. Ya, pastilah mempunyai sifat yang dapat dipercayai. Dapat dipercayai bahwa bahwa Rasul itu pasti bisa menyampaikan sebuah wahyu kepada para umatnya. Yang ketiga ada tablik. Tablik adalah menyampaikan kepada para umatnya bahwa Allah itu memberikan sebuah wahyu kepada para Rasul untuk disampaikan kepada para umatnya. Yang keempat ada yang tahu? Fatonah. Ya, fatonah adalah cerdas. Ya, Allah telah memilih para Rasul sebagai panutan para umatnya. Jadi pastilah seorang Rasul itu mempunyai sifat cerdas. Cerdas dalam segala sesuatu, dalam menyampaikan pelajaran, petunjuk kepada para umatnya. Yang kedua ada sifat mustahil. Yang pertama ada kazib. Kazib itu lawan dari sidik. Bisa saya tuliskan ya, biar nggak bingung. Yang pertama tadi kan ada sifat sidik. Sifat sidik itu lawannya adalah kazib. Itu lawannya kazib. Kalau sifat sidik itu adalah jujur, berarti kazib ya, lawannya adalah pembohong. Ya, pasti kalau seorang utusan Allah itu pembohong, pasti tidaklah dipercaya para umatnya. Padahal padahal Rasul itu pembawa kebenaran, bukan kebohongan.
Yang kedua ada sifat amanah. Amanah tadi kan dapat dipercaya ya. Berarti lawannya adalah tidak dapat dipercaya. Tidak dapat dipercaya yaitu khianat. Khianat berarti tidak dapat dipercaya. Apabila seorang rasul tidak dapat dipercaya, itu pastilah semua umatnya, para umatnya tidaklah mempercayai lagi, tidak dapat mengikuti apa yang dia perintahkan. Jadi seorang rasul itu pastilah mempunyai sifat amanah, yaitu dipercayai dalam segala hal. Yang ketiga ada sifat tablik. Tablik yang tadi artinya menyampaikan, yaitu lawannya adalah khidman. Ya, lawannya kadzib menyampaikan, berarti khidman adalah menyembunyikan. Seorang rasul bila mana menyembunyikan sesuatu yang diutus oleh Allah, maka para umatnya pastilah tidak dapat suatu ilmu apapun dari rasulnya tersebut. Jadi seorang rasul haruslah mempunyai sifat tablik, yaitu menyampaikan segala sesuatu, menyampaikan wahyu Allah kepada para umatnya. Yang terakhir ada sifat fatona. Fatona tadi kan artinya cerdas. Berarti lawannya cerdas adalah ya atau balada. Ya, seorang rasul bila mana mempunyai sifat balada, maka para umatnya tidak lagi bisa percaya. Seorang rasul pastilah mempunyai sifat cerdas, mempunyai sifat mengetahui segala sesuatu permasalahan atau keilmuan ketauhidan. Jadi ya pasti tidak mempunyai sifat balada atau bodoh. Yang terakhir adalah sifat jaiz. Sifat jaiz rasul itu adalah al-aradu basyariyah, yaitu sifat seperti manusia pada umumnya, seperti makan, minum, mengobrol, berdiskusi pada umumnya, manusia pada umumnya. Ya, seperti itu. Oh ya, Ibu mempunyai satu video mengenai Rasul, yaitu 25 Nabi dan Rasul. Kalian bisa menghafalnya atau bisa menyanyikannya. Silakan menonton. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'eb, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa.
As-salatu ala nabi, wassalamu ala rasul, wal anbiya'il mursalin, kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'eb, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Ada yang ditanyakan? Button. Ya, jadi itu yang bisa Ibu sampaikan. Kesimpulan pada materi pagi hari ini adalah bahwa kita harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, menyampaikan sebuah wahyu sebagai petunjuk untuk jalan yang lurus, untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan tugas-tugas Rasul, dengan sifat-sifat Rasul, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajibnya yaitu sidik amanah, tablik fatonah. Yang kedua ada sifat mustahil, yaitu sifat kadhib, khianat, kitman, dan balada. Yang terakhir ada sifat jaiz, yaitu al-ardu basyariyah. Sekian pada pertemuan pagi hari ini. Oh ya, Ibu akan memberikan sebuah PR ya. PR pada pertemuan berikutnya, kalian mempelajari materi selanjutnya dengan tema yang sama pada pagi hari ini, yaitu kisah-kisah para Rasulullah. Kalian baca ya, kalian pelajari. Minggu depan akan saya tanyai satu persatu ya. Oke. Semoga ilmu pada pagi hari ini bermanfaat. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.